Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Saya Ahmad Hasan Fikri, NIM 23020200030. Di sini saya ingin mewawancarai salah satu guru bahasa Arab di MA Nurul Islam, yaitu Ustadz Lutfi Hakim LC, tentang pengembangan kurikulum bahasa Arab. Langsung saja ke pertanyaan pertama. Bagaimana tanggapan Ustadz terkait implementasi kurikulum bahasa Arab KTSP dan K13? Anggapan tentang implementasi kurikulum bahasa Arab ya, KTSP ataupun K13. Sebenarnya KTSP dan K13 ini sama-sama sudah menjadikan siswa menjadi center dari proses pembelajaran. Jadi tidak hanya bersumber pada guru, sumber pengetahuan itu banyak demikian, dan guru lebih dituntut untuk bisa aktif untuk memfasilitasi dan menjadi kreator ya, supaya siswa bisa lebih mengeksplor. Ini KTSP dan K13 begitu. Dan kalau KTSP itu terkait dengan tujuan mata pelajaran, kalau kemudian K13 ini standar kompetensi lulusan. Nah, penerapannya semacam apa? Ya memang salah satu dilema mungkin di pendidikan di negara kita ini, hampir setiap 5 tahun kemudian ganti pemerintahan, ganti menteri, ganti kebijakan. Sebenarnya bukan ganti secara menyeluruh ya, tetapi mungkin ada penyempurnaan. Nah, kalau kita ditanya penerapannya gimana, KTSP dan K13 tentang mapel bahasa Arab. Selama ini ya, kebetulan kita juga mengalami masa KTSP itu kita lebih banyak menentukan sendiri kurikulum tingkat satuan pendidikan ya. Artinya kita penerapannya itu kita membahas bersama-sama, kemudian ada acuan, kemudian KTSP itu kemudian nanti disahkan. Nah, ini demikian baru kemudian ke tahapan teknis pelaksanaan berupa perangkat-perangkat pembelajaran. Kalau K13 sendiri kita mengikuti pelatihan dulu 3 hari, guru-guru paradigma K13 saat itu kan seolah-olah semuanya lebih detail, lebih banyak begitu ya. Konten dari RPP-nya juga beberapa lembar begitu. Tapi sebenarnya penerapan itu juga tergantung dari kesiapan masing-masing guru ya. Guru mendapatkan pelatihan, tapi juga setelah itu tidak sedikit juga yang kemudian ternyata kurikulum itu masih sebatas administratif ya. Maksudnya administratif itu adalah kalau ditanya mana RPP-nya, mana soal-soal yang sudah disiapkan ada, tetapi kemudian satu dua kali mungkin dipakai, tapi kebanyakan ya, bukan kebanyakan, beberapa masih ada yang kemudian meninggalkannya karena faktor tadi itu kesusahan para guru dalam memang menerapkan 100%, sehingga tidak semua bisa diterapkan dan juga tidak semua bisa diimplementasikan. Ada beberapa ya prinsipnya beberapa yang bisa kita jalankan ya, kalau diawali dengan pengkondisian, kemudian doa, kemudian mengkaitkan dengan materi yang sudah kemudian masuk, kita ambil sumber-sumbernya apa yang mau kita pakai ya kan, alat-alatnya, tidak hanya buku siswa, tapi ya mungkin kita merujuk kepada materi-materi yang digital sifatnya, atau beberapa literasi digital. Nah, ini menjadi sebuah tantangan
Ya, sehingga kalau pertanyaannya bagaimana implementasinya kurikulum KTS 13 mapel bahasa Arab, ya memang tidak bisa atau belum bisa kita terapkan semuanya, tapi juga memang tidak kita tinggal semuanya. Saya kira itu. Terima kasih. Dilanjut dengan pertanyaan yang kedua, yaitu bagaimana peran guru bahasa Arab dalam pengembangan kurikulum bahasa Arab K13? Jadi kurikulum K13 ini kan kurikulum yang menekankan pada tercapainya standar kelulusan siswa, sehingga guru bahasa Arab tentu sangat dominan dan sangat berperan dalam tatwir atau pengembangan manhaj atau kurikulum 13. Kalau guru ini tidak bisa menyelaraskan antara yang baku dari kurikulum K13 dengan kondisi real kelasnya, tentu nanti kurikulum ini hanya sebatas norma-norma saja. Jadi perangkat-perangkat pembelajaran yang dibuat ini hanya sebatas formalitas semata. Oleh karena itu, peran guru bahasa Arab dalam pengembangan K13 ya tentu sejalan dengan guru di abad 21. Dia harus mampu mengintegrasikan antara poin-poin yang ada dalam kurikulum dan realita pembelajaran yang dia laksanakan. Tanpa ada pengembangan sangat sulit sekali materi itu bisa tersampaikan dengan baik kepada peserta didik. Jadi demikian, perannya sangat dominan dalam pengembangan kurikulum K13. Guru bahasa Arab sangat berperan. Pertanyaan ketiga, yaitu bagaimanakah evaluasi kurikulum bahasa Arab K13 di MA Nurul Islam sendiri? Evaluasi pembelajaran K13 mapel bahasa Arab, ya tentu segmennya jauh lebih spesifik ya, artinya yang selama ini kami jalankan di MA Nurul Islam, karena kalau evaluasi secara keseluruhan kurikulum 13 kan justru malah kita tahu sendiri ya, ini K13 juga secara usia tidak berumur panjang, diganti atau sekarang diterapkan dengan Merdeka Belajar dari Menteri Nadiem Makarim itu. Jadi evaluasinya adalah materi-materi yang tidak disampaikan atau materi yang tercantum di dalam buku-buku mata pelajaran ini terkesan masih tidak ke orientasi kompetensi lulusan. Tetapi materi-materi ada kurikulum 13, tapi materi yang disampaikan atau yang harus guru sampaikan itu, guru mata pelajaran bahasa Arab, ini materi-materi kan ada dua ya, materi wajib dan peminatan. Nah, di situ kita kadang merasa kesusahan karena kurikulum K13 ini kan didesain sedemikian rupa menuntut guru bisa aktif ya. Jadi guru aktif untuk membuat atau merangsang siswa sehingga pembelajaran ini berbasis pada siswa, tidak ke guru lagi begitu. Jadi siswa yang aktif. Nah, sementara materi-materi kita dapatkan kalau materi di peminatan itu ada materi balaghah. Materi balaghah ini sangat sulit sekali. Ya, kelas 12 itu ada balaghah, kemudian ada materi-materi qawaid. Ini bisa kita terapkan misalnya tentang teknik pembelajaran, mengambil metode mayoritas ceramah ya. Jadi mayoritas ceramah kita tidak bisa atau belum maksimal, mungkin diskusi ya, karena kemampuan siswa atau pemahaman siswa terhadap materi kan masih sangat minim, 1-2, dan itu pun juga perlu diterangkan terlebih dahulu, sehingga untuk diskusi ini metode diskusi itu sangat sulit untuk bisa diterapkan. Begitu pula metode yang lain. Nah, ini evaluasinya. Jadi materi-materi balaghah, kemudian materi qawaid
Ini kalau kita ajarkan dengan kurikulum K13 memang hampir nanti semua metodenya sama. Ya, materinya adalah ceramah, kemudian nanti mengerjakan soal atau latihan, kemudian nanti baru sharing, tanya jawab dan pengayaan begitu. Jadi sejauh mana pemahaman siswa di akhir itu yang kita tempuh baru demikian. Tapi untuk bisa menjalankan sesuai dengan mungkin ya RPP atau lesson plan-nya standar itu sangat sulit karena materinya juga materi-materi yang memang butuh disampaikan secara detail dulu kepada para peserta didik. Ucapkan terima kasih kepada Ustaz Lutfi Hakim atas waktunya dalam wawancara ini. Selanjutnya di sini saya ingin menyampaikan sedikit apa yang sudah disampaikan oleh Ustaz Lutfi Hakim tadi, yaitu tentang implementasi KSP dan K13 bahwa siswa menjadi center dalam pembelajaran. Jadi tidak hanya bersumber pada guru, dan guru dituntut menjadi aktif untuk memfasilitasi agar siswa lebih mengeksplor dalam pembelajaran. Selanjutnya peran guru bahasa Arab dalam pengembangan kurikulum bahasa Arab, yaitu guru harus berperan dalam pengembangan kurikulum, harus bisa menyelaraskan dengan kondisi kelas agar tercapainya K13 ini, dan mampu mengintegrasikan poin-poin yang ada pada kurikulum dengan realita pembelajaran yang dilakukan. Dan selanjutnya yaitu evaluasi dari K13 mata pelajaran bahasa Arab, yaitu bahwa materi yang tercantum dalam buku pelajaran masih belum ke orientasi kelulusan, dan materi seperti balaghah, qawaid jika dilakukan dengan metode diskusi maka siswa masih belum mampu dalam pemahaman materi. Maka dari itu guru berperan untuk menjelaskan dan membuka tanya jawab kepada siswa agar materi dapat diterima oleh siswa. Mungkin itu saja dari wawancara kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.